wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang salah satu tokoh, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr atau yang kerap dipanggil dengan Nasr adalah seorang intelektual muslim, cendekiawan, atau filosof kontemporer yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga akar spiritual Islam di tengah arus modernitas. Ia juga dikenal sebagai salah satu sarjana Islam yang paling berpengaruh dalam bidang filsafat Islam, tasawuf, ekologi, dan dialog lintas agama. Ia dilahirkan pada tanggal 7 April 1933 di Teheran, Iran. Ia mengawali pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, yaitu Iran. Lalu ayahnya mengirim belajar kepada sejumlah ulama besar di Iran, termasuk kepada Tabatabai, untuk mendalami filsafat, tasawuf, ilmu kalam, dan menghafal ayat-ayat Quran serta syair-syair klasik Persia. Mengarungi masa pendidikan dasarnya yang terjadi ketegangan antara Barat dan Timur, ia melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1954, ia telah berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science pada bidang fisika dari Universitas MIT. Lalu dilanjutkan ke Harvard University dan meraih gelar Master of Art dan Doctor of Philosophy pada bidang History of Science and Philosophy pada tahun 1958. Setelah lulus, Nasr banyak menerbitkan artikel-artikel serta jurnal-jurnal dan bahkan puluhan buku seperti The Heart of Islam, The Study Quran, Knowledge and Discard yang masih menjadi rujukan penting bagi akademisi dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Melalui puluhan buku dan ratusan artikel inilah, Nasr menghidupkan kembali filsafat Islam klasik, memperkuat tasawuf, dan menawarkan solusi atas krisis spiritual dunia modern. Yang pertama adalah tokoh tradisionalis. Nasr sering disebut sebagai tradisionalis karena ia percaya Islam tidak hanya sebuah kumpulan hukum atau ritual. Menurutnya, Islam adalah jalan hidup yang berakar pada wahyu, spiritualitas, dan tradisi. Jadi, agama harus dipahami sebagai sesuatu yang menyeluruh dan mengatur cara berpikir, cara hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga alam. Yang kedua ada ekologi Islam. Nasr adalah salah satu pelopor yang memperkenalkan gagasan bahwa Islam punya cara pandang khusus tentang lingkungan hidup. Menurutnya, krisis ekologi modern muncul karena manusia kehilangan rasa sakral terhadap alam. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi, artinya punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam, bukan hanya sekadar mengeksploitasinya. Pemikiran ini sangat relevan dengan isu perubahan iklim yang terjadi sekarang. Selanjutnya ada kritik terhadap modernisme. Nasr cukup keras dalam mengkritik modernisme. Baginya, modernisme sering membuat agama dipandang hanya dari sisi rasional atau formal, sehingga kehilangan dimensi sakral. Ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern harus tetap terhubung dengan nilai ilahiyah, bukan berdiri sendiri tanpa arah spiritual. Selanjutnya ada analisis pemikiran Nasr tentang Islam tradisional. Nasr menilai bahwa modernitas telah membawa manusia pada keterasingan terhadap Tuhan. Sekularisme, materialisme, dan rasionalisme yang berlebihan membuat manusia kehilangan arah dan makna hidup. Ia menyebut kondisi ini sebagai nestapa spiritual yang menjadi ciri khas manusia modern. Untuk mengatasi hal tersebut, Nasr menawarkan jalan kembali kepada tradisi Islam yang menurutnya mengandung kebenaran universal dan abadi. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Nasr adalah Cynthia Sacra atau ilmu suci. Ilmu ini tidak hanya berlandaskan pada rasionalitas empiris, tetapi berakar pada wahyu dan tradisi. Dengan Cynthia Sacra, pengetahuan manusia diarahkan kembali pada realitas transenden, sehingga ilmu tidak sekadar menjadi alat teknis, melainkan jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Disinilah Nasr mengkritik sains modern yang dianggap telah kehilangan dimensi sakralnya. Selain itu, Nasr juga terinspirasi dari filsafat perennial, yaitu gagasan bahwa semua agama tradisional mengandung kebenaran universal yang sama. Islam tradisional dalam pandangannya adalah salah satu ekspresi paling utuh dari kebijaksanaan abadi tersebut. Dengan demikian, Islam tradisional bukanlah nostalgia masa lalu, melainkan fondasi yang dapat membimbing manusia modern untuk menemukan kembali keseimbangan antara kebutuhan material dan dimensi spiritual.
Keseluruhan pemikiran Nasr menunjukkan bahwa Islam tradisional adalah jalan untuk membentuk manusia yang utuh. Tradisi menjadi penopang agar manusia tidak terjebak dalam krisis makna yang ditimbulkan oleh modernitas. Dengan menghidupkan kembali tradisi, Nasr berharap umat Islam mampu menghadapi dunia modern tanpa kehilangan akar spiritualnya. Nasr ingin Islam selalu tetap hidup sebagai tradisi yang sakral, relevan dengan ilmu pengetahuan, peduli pada alam, dan terbuka untuk berdialog dengan agama lainnya. Maka dari itu, ia banyak membangun jembatan antara Islam dan tradisi spiritual lainnya. Ia juga selalu menekankan bahwa ada nilai-nilai universal yang bisa mempertemukan agama-agama besar, terutama dalam hal spiritualitas. Dari Sayyid Hussein Nasr, kita dapat belajar bahwa di tengah arus modernitas, Islam harus tetap menjadi sumber nilai spiritual dan titik keseimbangan hidup. Namun, jika gagasan Nasr diterapkan secara kaku, maka akan berbenturan dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut solusi praktis atas masalah ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita menggabungkan gagasan Nasr secara lebih praktis dengan inovasi modern agar Islam tetap relevan tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Sekian video ini, semoga dapat membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.